Jawa Tengah dan juga menjadi destinasi wisata. Anda penasaran kan? Yuk ikutin saya. Jawa Tengah, provinsi yang terletak di antara Jawa Barat dan Jawa Timur ini memiliki sejuta pesona tradisi, budaya maupun destinasi wisata. Beragam tradisi dan budayanya pun mampu memperkaya kearifan lokal dan mendongkrak pariwisata di Jawa Tengah. Salah satu tradisi yang menjadi favorit wisatawan yaitu tradisi Syawalan yang digelar di beberapa daerah dengan ciri khasnya masing-masing. Seperti di Pekalongan, Jawa Tengah terdapat tradisi Syawalan yang unik yaitu pemotongan lopis raksasa atau yang biasa disebut dengan lopisan. Tradisi unik ini mulanya diadakan secara sederhana oleh warga Desa Krapyak sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Dalam tradisi ini tidak hanya masyarakat dari Pekalongan, namun juga banyak yang datang dari luar daerah yang antusias berebut kue lapis dengan maksud untuk mendapat berkah. Lopis sendiri merupakan makanan tradisional yang terbuat dari beras ketan yang dicampur dengan parutan kelapa dan gula Jawa yang dicairkan atau yang biasa disebut dengan kinco. Lopis sendiri mempunyai makna mempererat tali silaturahmi atau persatuan karena ketan yang sudah direbus memiliki daya rekat yang kuat dibandingkan nasi. Filosofinya diharapkan sebagai sesama manusia harus memiliki rasa saling peduli dan saling mengingatkan satu sama lain. Sementara itu bahan dasar lopis berasal dari beras ketan yang putih bersih memiliki makna kesucian atau kembali fitri dalam nuansa lebaran. Bungkus lopis juga diambilkan dari daun pisang yang memiliki arti perlambang kemakmuran. Daun pisang yang digunakan juga dipilih tidak boleh terlalu tua ataupun terlalu muda karena akan berpengaruh pada cita rasa lopis tersebut. Untuk memasak lopis raksasa ini dibutuhkan waktu antara 4 hingga 5 hari dengan menggunakan dandang berukuran besar. Dan untuk memindahkannya juga harus menggunakan katrol karena berat lopis yang akan dipindahkan sekitar 2 ton lebih. Tradisi lopisan ini juga menarik minat wisatawan baik dari Pekalongan maupun luar daerah yang penasaran dengan lopis raksasa. Selain itu juga banyak pengunjung yang berebut mendapatkan lopis yang dianggap membawa berkah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Agung Haryadi yang ditemui tim Kompas TV saat berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Tradisi pemotongan lopis yang dibikin secara jumbo ya, raksasa ya, itu memang berawal dari tradisi dari masyarakat di era abad 19. Itu oleh Kiai Haji Sirot, itu Abdullah Sirot, itu tokoh agama, tokoh masyarakat, itu setiap selesai puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal itu melakukan tradisi pembuatan lopis yang waktu itu hanya disajikan di masjid-masjid, kemudian dinikmati bersama, hanya sebagai wujud dari syukur. Tapi tidak hanya itu, lopis itu kan legit banget, lekat. Itu ada makna karena pada saat itu masa perjuangan, sehingga itu ada makna-makna patriotisme. Jadi di maknanya adalah untuk mewujudkan persatuan. Jadi masyarakat diminta bersatu, menjalin persatuan untuk tadi berjuang untuk melawan kolonialisme di situ ya. Kemudian berkembang pada tahun 1956 oleh Pak Lurah setempat di Krapyak itu dibuatlah suatu tradisi yang lebih besar lagi. Tidak hanya masing-masing keluarga tapi dihimpun dalam satu wadah yang besar menjadi tradisi pemotongan lopis. Kemudian dikembangkan lagi oleh pemerintah daerah pada tahun 1970. Itu menjadi event tahunan yang digelar secara besar di alun-alun. Kemudian ada lagi kreativitas dari masyarakat diwujudkan agar menambah daya tarik, dibuatlah lopis raksasa itu. Nah, ini suatu hal untuk apa? Untuk menambah khasanah pariwisata kita. Tidak hanya sekedar tradisi tapi bisa dikemas, dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Inilah saya mengapresiasi kepada masyarakat yang telah mewujudkan inovasinya, kreativitasnya dari tradisi menjadi daya tarik pariwisata. Iya, keren sekali. Itu luar biasa. Iya. Maka pemerintah sangat support
hal-hal yang sifatnya tumbuh dari masyarakat. Itu yang akan kita kembangkan, kita dukung, kita fasilitasi. Hal yang kreatif, yang mampu menumbuhkan dampak ekonomi itu akan kita dorong. Tidak hanya tradisi lopisan yang mampu menarik minat wisatawan, namun di Pekalongan ada juga tradisi yang masih dalam satu rangkaian event Syawalan, yaitu Festival Balon Udara. Balon-balon udara yang ada dalam festival ini sangat menarik. Selain warna-warni balon yang menghiasi langit Pekalongan, Festival Balon Udara ini juga dilombakan loh. Seru kan? Sehingga semakin membuat masyarakat antusias untuk ikut serta dalam festival ini. Kepala Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Kadin Parbudpora Kota Pekalongan, Sabaryo Pramono menjelaskan bahwa event Syawalan ini sudah berlangsung cukup lama dan salah satu bentuk perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tradisi yang baik ini akan terus dilestarikan karena memiliki banyak pengaruh positif. Festival Balon di Kota Pekalongan itu sudah terselenggara sejak tahun 2018, Mbak. Jadi di tahun 2024 ini kita memang mungkin kita kembangkan ya. Jadi kalau dulu hanya sekali, sekarang ada 2 tahap, yaitu tahap penyisian di Kota Pekalongan juga. Kemudian baru hari ini yang diselenggarakan ini adalah grand finalnya. Dari penyisian itu kita ambil yang mendaftar 70, kita ambil 30 peserta untuk mengikuti grand final. Oh, berarti ini dilombakan ya, Pak? Dilombakan ya. Nanti kita akan ambil 6 besar dari Festival Balon ini. Saya sedikit cerita dulu nih. Jadi balon yang ada di Kota Pekalongan, menerbangkan balon itu kan sudah lama ya, mungkin sudah puluhan tahun, dan itu sebenarnya dampak atau bahayanya kan juga cukup besar ya. Yang pertama itu dari penerbangan. Kemudian kalau balonnya tidak naik, ini nanti jatuhnya bisa di SPBU, itu bisa berakibat pada kebakaran rumah warga dan sebagainya. Akhirnya kita dari pemerintah Kota Pekalongan berinisiasi untuk mengadakan festival dengan tujuan satu, tradisi itu tetap berjalan, masyarakat tetap bisa berkreatif dengan bentuk dan jenis balonnya, kemudian juga mengembangkan ide-ide yang baru. Gitu. Keindahan balon udara dengan beragam corak dan warna mewakili perasaan warga untuk mengungkapkan kebahagiaan di momen Hari Raya. Meski balon udara ini ditambatkan, namun tidak menyurutkan antusias warga maupun wisatawan untuk mengabadikan momen indah ini. Ya saudara, itu tadi tradisi unik dan destinasi wisata yang ada di Jawa Tengah. Pastinya Anda penasaran kan, apakah ada yang lain lagi? Masih banyak tradisi unik dan destinasi wisata di Jawa Tengah. Ikuti saya usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Jika tadi kita sudah melihat tradisi unik dan destinasi wisata yang ada di Pekalongan, saat ini kami sedang berada di Wonosobo dan kita akan melihat tradisi-tradisi unik dan destinasi wisata yang ada di Wonosobo. Pasti Anda penasaran kan? Yuk ikutin saya. Luar biasa. Itulah kata yang muncul saat kita melihat keindahan balon udara yang berwarna-warni menghiasi langit Wonosobo, Jawa Tengah. Tak hanya warga Wonosobo yang hadir dan menyaksikan festival balon udara yang menjadi agenda rutin tahunan ini, namun juga banyak wisatawan dari luar Wonosobo yang antusias datang untuk menyaksikan pesona balon udara. Festival balon udara ini juga sebagai wadah bagi pecinta penerbangan balon udara agar tidak membahayakan bagi penerbangan maupun berbahaya bagi pemukiman sekitar. Acara yang digelar pada Minggu 21 April tersebut dipusatkan di alun-alun Wonosobo. Selain daya tampungnya yang cukup luas, akses masyarakat maupun wisatawan yang ingin menyaksikan festival balon udara juga lebih mudah. Kemeriahan acara ini tidak hanya saat balon udara mulai diterbangkan, namun sejak pagi antusias masyarakat sudah tampak. Pengunjung berdatangan dari segala penjuru. Sembari menunggu acara dimulai, tidak sedikit di antara pengunjung yang mencicipi kuliner yang ada di lokasi. Festival balon udara ini sudah menjadi agenda rutin Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo.
Selain menjadi rangkaian dari tradisi Syawalan, event ini juga menjadi daya tarik wisatawan untuk datang dan berkunjung ke Wonosobo. Balon itu kan menjadi sebuah tradisi masyarakat Wonosobo pada saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Oke. Nah, lalu tradisi itu dulu ya liar, kemudian pernah sempat dilarang karena mengganggu sistem penerbangan kita, kemudian juga banyak melanggar ketentuan, ada tambahan-tambahan petasan merugikan banyak orang. Nah, lalu mulai dikemas dalam sebuah festival. Namun yang menarik dalam 2 tahun terakhir ini adalah festival ini terpadu antar desa. Yang itu kita ramu, kita koordinasikan, kita kolaborasikan di awal Januari lalu masuk di dalam kalender event kami, pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pariwisata. Nah, ini adalah gelaran terakhir sebagai puncak dari seluruh rangkaian festival mudik. Yang ada di dalamnya itu adalah festival balon dan juga festival kuliner. Wih, Kita lihat mantap. Ini kuliner-kuliner khas Wonosobo. Kita kemas ini menjadi sebuah tampilan yang menarik, yang unik dan juga unggul. Dan tentunya alhamdulillah balon sudah bisa menjadi sebuah branding bagi pariwisata Wonosobo, dan ini akan kita lanjutkan terus dengan peningkatan kualitas. Tahun ini kita sudah merancang 2 kali event. Ini event pertama dengan tagline atau tajuknya itu adalah Festival Mudik. Nanti di awal Agustus kita akan gelar lagi event Java Balon Attraction, yang itu sudah masuk di kategori event terbaik 10 besar di Jawa Tengah. Hari ini kita terbangkan 53 balon, dan itu adalah balon-balon terbaik yang diambil dari sejak tanggal 11 April lalu. Ada tim yang menyeleksi. Nah, hari ini kita suguhkan kepada masyarakat. Memang hari ini tidak ada lomba. Lombanya sudah yang kemarin-kemarin. Yang di per kelurahan di itu per ya? desa dan per desa, semuanya itu ada 13 titik desa. Tetapi totalnya ada 19 kali event. Dan itu saya herannya dari hari ke hari, meskipun sudah lepas dari liburan mudik tanggal 16 ke sini sampai dengan kemarin, animonya masih luar biasa. Luar biasa ya Pak ya. Masyarakat terus berdatangan ke sini ya Pak ya untuk melihat festival balon ini yang memang sudah menjadi ikon dari Kabupaten Wonosobo. Ya, luar Saya biasa. berpikir begini, dulu kalau kami melihat balon itu selalu yang ada di benak kita adalah Kapadokia Turki. Hari ini lihat balon Wonosobo, Indonesia, begitu. Ya, festival balon udara ini bisa memberikan multi efek yang positif baik dari pelaku usaha, wisatawan, UMKM maupun pemerintah daerah setempat. Warna-warni balon udara yang ditambatkan membingkai pesona dalam cerita. Ada asa dalam setiap jiwa yang menyaksikan keindahan wisata. Beragam harapan juga turut dirajut agar terwujud. Semoga tradisi Syawalan yang menjadi ciri khas tiap daerah dan mampu mendongkrak jumlah wisatawan ini bisa terus dilestarikan dan dikembangkan. Ya saudara, demikian tadi tradisi-tradisi unik yang ada di Pekalongan dan Wonosobo. Pastinya Anda penasaran apakah ada daerah lain yang memiliki tradisi dan destinasi wisata yang unik? Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Saudara, masih bersama kami dalam program Sapa Jateng. Jika tadi di segmen sebelumnya kita sudah melihat tradisi unik dan destinasi wisata yang ada di Pekalongan dan Wonosobo, kali ini kita akan melihat tradisi unik dan destinasi wisata yang ada di daerah-daerah yang ada di Jawa Tengah. Penasaran kan? Yuk ikutin saya. Jawa Tengah tak pernah ada kata habis untuk menggambarkan beragam tradisi dan budaya di provinsi yang terletak di antara Jawa Barat dan Jawa Timur ini. Seperti tradisi Syawalan yang digelar hampir di tiap daerah yang ada di Jawa Tengah ini. Masing-masing memiliki ciri khas tersendiri sesuai dengan kearifan lokal budaya daerah setempat. Meski berbeda, namun makna dan tujuannya adalah sama, yaitu melestarikan tradisi yang sudah ada dan mempererat tali silaturahmi. Seperti tradisi Syawalan yang digelar nelayan di Rembang, Jawa Tengah. Sepekan usai Hari Raya Idul Fitri, nelayan di Rembang, Jawa Tengah kembali menggelar tradisi Syawalan dengan kirap replika kapal menuju pantai Tasik Agung.
Kirap juga dimeriahkan dengan penampilan sejumlah kesenian tradisional. Usai dikirap, replika kapal selanjutnya dibawa ke tengah laut menggunakan belasan perahu nelayan. Puluhan nelayan ikut mengawal ke tengah laut untuk melarung replika kapal tersebut. Setibanya di tengah laut, replika kapal berisi kepala kambing dan sesajen tersebut selanjutnya dilarung. Sekali lagi tapi sudah lama. Tujuannya untuk apa, Pak? Tujuannya ya biar nelayan selamat, gak ada halangan. Apa aja, Pak, yang dibawa tadi, Pak? Ya apa aja, biar nelayan lancar, makan ikan. Tradisi sawalan melarung replika kapal rutin digelar nelayan Rembang sepekan usai Hari Raya Idul Fitri. Kegiatan ini bertujuan untuk meminta keselamatan dan kelimpahan hasil laut para nelayan. Selain di Rembang, tradisi sawalan juga digelar di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Di sini ribuan nelayan dan warga di Desa Ujung Batu, Jepara, Jawa Tengah menggelar tradisi pesta lomban dengan melarung kepala kerbau ke tengah lautan dengan menaiki ratusan kapal nelayan. Mereka mengelilingi kapal motor pembawa kepala kerbau yang akan dilarung ke tengah laut. Petugas gabungan diterjunkan guna mengamankan jalannya larung sesaji untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan laut. Setelah tiba di tengah laut, sesaji pun dilarung. Para nelayan pun langsung berenang berebut sesaji. Larung kepala kerbau ini merupakan tradisi turun-menurun dari nenek moyang yang dikenal dengan istilah pesta lomban syawalan. Tradisi ini sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan atas keselamatan dan hasil laut yang telah diberikan. Melaksanakan kegiatan larung kepala kerbau yang mulai dari TPI Ujung Batu. Alhamdulillah hampir 200 kapal mengikuti ya. Jadi ada budaya ini mohon tetap dipertahankan dari tahun ke tahun. Ini bagus karena mengingat kita bersyukur bahwa 1 bulan sudah melaksanakan puasa dengan penuh. Yang kedua diberikan keselamatan terutama masyarakat nelayan agar kedepannya mudah-mudahan dengan doa bersama rezeki yang bertambah. Sebelum dilarung, sesaji berupa hasil bumi dan potongan kepala kerbau yang diletakkan dalam replika kapal dan dihias dengan janur didoakan terlebih dahulu di pelabuhan untuk selanjutnya dibawa menuju kapal motor nelayan. Selain di Pekalongan, Wonosobo, Rembang, dan Jepara, tradisi sawalan juga dilakukan oleh warga di Klaten, Jawa Tengah. Tradisi di Klaten cukup unik, di mana ribuan warga berebut ketupat di Bukit Sidoguro, Desa Krakitan, Kecamatan Bayat, Klaten, Jawa Tengah. Kupat sendiri mempunyai arti filosofi yaitu nyuwun lepat atau minta maaf. Pada tahun ini ada 25 gunungan yang dikirap dari bawah menuju Bukit Sidoguro atau panggung utama. Gunungan ketupat diatur sedemikian rupa di atas panggung, lalu didoakan agar membawa berkah. Tak berselang lama usai sambutan dari pejabat setempat, warga berebut ketupat tersebut. Tradisi sawalan ini diadakan sepekan usai Lebaran. Selain untuk melestarikan tradisi, acara ini juga mampu mendongkrak minat wisatawan dan mempererat tali silaturahmi. Tradisi syawalan dengan sebar pesta ketupat di Bukit Sidoguro ini sudah menjadi tradisi turun-menurun dari para nenek leluhur kita atau nenek moyang kita. Ini kami jadikan sebagai momen untuk bersilaturahmi. Saya selaku Bupati dan Forkopimda jajaran ketemu dengan masyarakat, menyapa masyarakat dengan momen yang tepat ini juga kami menyampaikan mohon maaf batin, mungkin banyak salah banyak kurang, terutama dari saya Bupati Klaten banyak salah kurang. Momen ini saya jadikan memohon maaf kepada masyarakat. Yang selanjutnya momen ini juga bagi-bagi kita menyiapkan gunungan ketupat, ada 25 gunungan dengan ditambah paketan, satu paketan 1000 paket ketupat yang bisa langsung siap makan oleh warga masyarakat yang berdatang. Menurut data dari Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Disputpora Par Klaten, dari 25 gunungan ketupat yang diperebutkan ini seberat 3 kuintal. Dan itulah tadi beragam tradisi syawalan unik yang ada di Jawa Tengah. Provinsi dengan beragam budaya dan tradisi ini masyarakatnya memiliki
Kepedulian untuk terus melestarikan tradisi dan mengembangkannya menjadi wisata yang menarik minat wisatawan tanpa mengurangi esensi dari nilai tradisi tersebut. Ya saudara, itu tadi adalah tradisi-tradisi unik yang ada di Jawa Tengah yang juga menjadi potensi wisata di Jawa Tengah.